Lamaran 1. Mata Chelsea terbelalak saat melihat sosok pria yang ada di depannya. Bahkan semua orang yang baru saja dia sadari, apalagi melihat tatapan si mama gorila yang meledeknya sambil cekikikan bersama Emily, dan David melihat reaksi Chelsea saat sadar kalau itu memang benar-benar Arnold. Rasanya gugup, malu dan salah tingkah saat tahu kalau yang dia cubit barusan adalah pria yang dia sukai selama ini. Tunggu dulu, jadi apakah perjodohan ini menjadi sebuah mimpi buruk atau awal kebahagiaan Chelsea setelah menderita selama ini? Chelsea sampai tak berkedip melihat mereka satu persatu. Si kembar yang karismatik duduk dengan santai sambil menyapa Chelsea. Luna dan Gamma yang anggun berkarisma duduk dengan tenang sambil menatap dirinya. Pasco, Joy, Jacob putra keduanya, Aurel dan Repa dan semua keluarga besar dibawa ke sana untuk acara ini. Semuanya sudah mereka persiapkan sejak beberapa waktu lalu. Chelsea duduk dengan tenang. Papa tidak pernah mengajarimu untuk berperilaku tidak sopan seperti itu pada tamu. Tidak, Tuan Sena. Cih, mengajari apanya? Kau hanya menyiksanya. Gumam Vernon yang sudah duduk di sisi lain ruangan itu bersama kembarannya. Kata-katanya itu sontak didengar semua orang. Tuan Sena benar-benar geram. Baru kali ini putranya melawannya seperti itu. Vernon, jaga sopan santun. Kita sedang kedatangan tamu besar, tegas Tuan Sena sambil menatap Vernon dengan tatapan mengintimidasi. Maaf Pak, bercanda. Tunggu dulu. Vernon sedikit berteriak. Tamu besar, bukannya satu-satunya yang bertubuh besar di sini cuma Papa. Celutuk Vernon sambil menatap papanya dari ujung kaki sampai ujung kepala, sama persis seperti yang biasa dilakukan Tuan Sena pada orang lain. Atau aku salah lihat ya? Peletak. Cak, kau jangan kasih tahu faktanya dasar adik laknat. Lagian kan udah jelas-jelas Papa yang paling besar. Masih nanya juga, Cih. Ketus Pero sambil menepuk kepala adiknya. Para tamu tertawa cekikikan mendengar celutukan-celutukan sekembar itu. Maaf semuanya, adik saya memang agak gila, wajar saja. Papa dan mama kami kan begitu. Kekeh Pero yang sama gilanya dengan Vernon. Nyonya Maya tak bisa menahan malu, begitu juga dengan Tuan Sena yang sudah geram dengan kedua anak kembarnya yang tiba-tiba berulah setelah sekian lama selalu menurut dan baik-baik saja tanpa ada perlakuan aneh. Vero, Vernon, hardik Tuan Sena seraya menatap mereka dengan mata melotot. Ya maaf Pak, Papa kan sayang sama kita ya kan? Kikik Vero. Sungguh Tuan Sena dan Nyonya Maya kehilangan muka di hadapan seluruh tamu pentingnya malam ini. Ternyata keluarga Anda sangat humoris Tuan. Tak kusangka akan menemukan calon besan sebaik ini. Gamma tertawa dan menghentikan ketegangan yang menguasai Tuan Sena dan Nyonya Maya, yang terlihat jelas kalau mereka sedang kalang kabut dengan tingkah anak-anak mereka. Lihat wajah mereka sayang, lucu sekali. Diana berbisik sambil cekikikan di belakang punggung suaminya. Benar-benar tak bisa menahan tawanya saat ini. Sayang, pelankan suaramu, bisik David. Chelsea sendiri masih tak menyangka melihat Otna dan keluarganya di sini. Dia masih terbujur kaku di tempatnya, membeku menatap mereka semua dengan mata terbelalak. Hai gadis buket bunga, apa kau tidak akan menutup mulutmu? Apa kau sebegitu terkejutnya melihat kami di sini? Celutuk Otna sambil menyentakkan jarinya di depan wajah Chelsea. Gadis itu terkejut, dia menatap Otna sekali lagi, masih tak percaya. Aku tidak salah lihat kan? Aku tidak bermimpi kan? Celutuk gadis itu. Chelsea, kau belum sadar? Dasar si buket bunga ini, sudah jelas aku di depanmu masih bilang ini mimpi. Dasar, ketus Arnold seraya menyentil kening Chelsea. Chelsea hanya bisa meringis kesakitan. Chelsea. Suara mendominasi Tuan Sena kembali terdengar. Dia malu jika anak-anaknya terlihat tidak teratur. Maaf semuanya, ucap Chelsea sambil membungkuk minta maaf lalu duduk di kursi di dekat Nyonya Maya. Arnold menatap tak suka pada Tuan Sena dan Nyonya Maya. Dasar orang-orang munafik, batin Arnold. Tapi Chelsea benar-benar cantik malam ini. Aku senang. Batin Arnold yang malah senang sendiri menatap Chelsea. Maaf atas kejadian barusan Tuan dan Nyonya Park. Kami tak bermaksud berperilaku tak sopan, ucap Nyonya Maya dengan lidah penjilatnya. Tak apa Nyonya Mayat, Mah.
Panggil si kembar, Gama, Daniel. Bup, hi. Terdengar suara yang lain cekikikan. Aduh Nyonya Maya, maaf, habisnya nama Anda terlalu sulit. He, kekeh Luna. Nyonya Maya hanya mampu menahan dirinya dan memberikan senyuman palsu, meski dia kesal karena namanya dipelesetkan seperti itu. He, tak apa Nyonya Pak, sudah biasa, ucap Nyonya Maya. Baiklah, sesuai dengan pembicaraan kita sebelumnya Tuan Sena. Gama menatap Tuan Sena dengan tatapan mengintimidasi. Kami berniat baik melamar putri Anda dan menjodohkannya dengan putra bungsu kami, ucap Gama dengan tegas. Tentu saja Tuan, semua kita laksanakan sesuai dengan pembicaraan sebelumnya. Kami sangat senang dengan kabar baik ini, ucap Tuan Sena tanpa tahu malu. Putri kami yang cantik ini kami rawat sebaik mungkin, kami beri kasih sayang dan kami perhatikan sejak dia kecil, sehingga dia tumbuh menjadi gadis yang mampu menarik perhatian calon menantu kami, Dr. Outnall, ucap Tuan Sena dengan kebohongan di bibirnya. Merawat apanya sih, jelas-jelas tanaman itu tak bisa diperhatikan. Tapi pas betul langsung dikasih baju cantik untuk dapat uang. Memang ya orang-orang sekarang tak ada moralnya. Celutuk Vero yang sedang anteng menatap ponselnya. Seolah dia mengomentari sebuah postingan meski nyatanya kata-kata itu ditunjukkan pada kedua orang tuanya. Ahem, Vero, jaga sopan santun nak, ucap Tuan Sena yang sudah benar-benar geram. Seandainya tak ada tamu mungkin Vero akan dipukul saat itu juga. Maaf Pak, Vero cuma bicara sama postingan ini kok, lanjut aja, ucap Vero. Maaf atas ketidaknyamanannya, ucap Nyonya Maya. Baiklah, jadi sesuai kesepakatan mulai hari ini status Outnall dan Chelsea adalah tunangan. Bukankah itu benar? Tanya Tuan Sena. Ya, sesuai kesepakatan, ucap Gama dengan nada datar. Tapi bagaimana dengan perjanjian itu? Bukankah ada syarat yang sudah saya ajukan agar kalian bisa mendapatkan putri kami yang berharga ini? Kami sudah merawatnya dengan banyak dana. Kami tak rela jika putri kami diambil begitu saja. Kalian pasti tahu maksud kami, bukan? Tanya Tuan Sena. Chelsea melirik papanya dengan tatapan sedih. Gila harta, batin gadis itu. Boleh diperjelas syarat-syaratnya? Tanya Luna dengan segala rencana liciknya. Nyonya Maya yang tak tahu apa-apa mengenai syarat-syarat itu berdayam cukup keras sambil mengikuti lengan suaminya. Kenapa aku tidak tahu apa-apa? Bisiknya di telinga Tuan Sena. Tuan Sena gugup, dia memaksa senyum palsunya. Agar tak repot, bisiknya. Bagaimana bisa kami tahu apa saja syaratnya? Tanya Luna lagi dengan nada datar dan dingin. Seperti kesepakatan sebelumnya, kalian boleh mengambil putri kami asalkan kalian memberikan 10% saham di perusahaan kami dan memberikan uang senilai 5M. Kurasa itu akan cukup meski uang yang kami keluarkan lebih banyak dari itu, ucap Tuan Sena. Mendengar itu membuat Chelsea terbelalak, bagaimana bisa papanya menjadikan dirinya sebagai barang yang bisa dibeli dengan harga itu. Apa maksudnya ini, Pak? Pakik Chelsea yang tak tahan dengan pembicaraan papanya. Dia berdiri dan menatap papanya dengan tatapan kesal, marah, dan kecewa.